Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Mahasiswa dan mahasiswi dimanapun kaki Anda berpijak saat ini, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisinya. Dimudahkan segala urusan-urusan kita, dimuliakan kita dengan Islam, dimatikan kita sebagai Muslim, dan dikumpulkan di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan perkuliahan dengan mata kuliah akhlak tasawuf. Dan pertemuan yang akan kita lakukan pada hari ini adalah pertemuan yang ketiga. Akan tetapi, mohon izin dan mohon maaf, sebab pertemuan yang ketiga ini kita sajikan melalui rekaman YouTube. Teman-teman sekalian, terkhusus untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini untuk pertemuan ketiga di hari Rabu adalah bahwa hari Rabu besok tepatnya, ya tanggal 27 bulan 9, saya berhalangan untuk mengisi atau mengajar di kelas Anda dikarenakan ada tugas atau agenda dakwah yang harus saya jalani di daerah Cibitung, dan karenanya keterbatasan ini mohon diridhoi dan diikhlaskan. Saya akan menyajikan materi via rekaman YouTube. Dan juga untuk teman-teman yang mengambil mata kuliah ini di hari Kamis, ya beberapa kelas, 4 kelas di hari Kamis, meskipun hari Kamis adalah hari libur, ya tanggal merah, akan tetapi saya menginginkan agar mata kuliah akhlak tasawuf tetap berjalan dan supaya bersinergi dengan kelas di hari Rabu dari sisi materinya. Sehingga perkuliahan di hari Kamis disajikan dalam bentuk rekaman via YouTube. Dan saya harap teman-teman sekalian untuk bisa menambah salah satu agenda liburnya di hari Kamis adalah dengan mengikuti materi ini, ya, dengan mengikuti materi ini. Baik, teman-teman sekalian, kalau kita merujuk pada judul-judul materi yang akan disajikan, ya judul-judul materi yang akan disajikan adalah bahwa untuk pertemuan yang ketiga itu adalah tentang prinsip hidup Muslim, ya prinsip hidup Muslim. Akan tetapi untuk materi ini adalah materi yang membutuhkan penalaran dan pendalaman, dan saya sangat berharap materi ini secara alur dapat diikuti oleh Anda semua, sehingga saya memutuskan untuk materi prinsip hidup Muslim ini saya sajikan di kelas. Saya sajikan di kelas supaya alurnya dapat diikuti. Nah, sehingga untuk pertemuan yang ketiga melalui via rekaman YouTube ini, saya langsung melangkah kepada materi yang kelima. Materi yang kelima tentang 3 pilar kebaikan dan keburukan. Materi inilah yang akan kita angkat, kita bahas sebagai satu pertemuan di hari Rabu bagi yang mengambil kelas Rabu dan satu pertemuan untuk yang di hari Kamis. Baik, teman-teman sekalian, mudah-mudahan dengan segala keterbatasan-keterbatasan ini tidak mengurangi keberkahan kita untuk mendapatkan ilmu, untuk belajar dan untuk mendalami, mata kuliah yang kita telah diamanahkan untuk bisa menguasainya dalam satu semester ini, akhlak tasawuf. Dan semoga kita benar-benar bukan hanya terbatas dalam teori, tetapi juga dapat diwujudkan, diimplementasikan dalam kehidupan nyata dari kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan melalui materi-materi ini. Baik, teman-teman sekalian, kita langsung masuk ke materi yang kelima, ya, tentang 3 pilar kebaikan dan keburukan. Berkenaan dengan materi ini, 3 pilar kebaikan dan keburukan, saya mengajak Anda semua untuk menyelami, merenungi, dan mentadaburi
Quran surat An-Nahl ayat yang ke-90. Saya bacakan terlebih dahulu ayatnya teman-teman sekalian. Surat An-Nahl, surat yang ke-16, ayat yang ke-90. Ayat yang ke-90. Ya, saya bacakan terlebih dahulu ayatnya dan saya harap Anda semua bisa mengikuti. Ya, bisa mengikutinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. Allah berfirman artinya innallaha sesungguhnya Allah ya'murukum menyuruh innallaha ya'muru sungguh Allah menyuruh bil adli untuk berbuat keadilan wal ihsan untuk berbuat ihsan wa itaizil qurba dan untuk berbuat kebaikan kepada kerabat dekat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi dan dia melarang dari melakukan segala perbuatan al-fahsya, segala perbuatan al-munkar dan segala perbuatan al-baghi yaitu permusuhan. Yaizukum dia mengajari kalian la'allakum tazakkarun agar supaya kalian tazakkarun mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Baik. Teman-teman sekalian, itu adalah ayat di surat An-Nahl ayat yang ke-90. Dan sudah kita bacakan ayatnya tadi, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Nah, teman-teman sekalian, melalui satu ayat tersebut, pelajaran-pelajaran yang akan kita uraikan berkenaan dengan akhlak, ya berkenaan dengan akhlak untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata dan untuk juga supaya terbangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran yang pertama dari ayat itu adalah berkenaan dengan hikmah di balik lafaz Allah. Hikmah di balik lafaz Allah karena diawali dengan innallaha, ya penegasan sesungguhnya Allah. Kemudian pelajaran yang kedua adalah berkenaan dengan 3 pilar kebaikan. Pelajaran yang ketiga berkenaan dengan 3 pilar keburukan. Dan yang keempat hikmah Al-Quran diturunkan. Hikmah Al-Quran diturunkan. Mari kita lihat pelajaran yang pertama teman-teman sekalian. Hikmah di balik lafaz Allah. Di dalam Al-Quran, lafaz Allah berulang sebanyak 2.699 kali. Dan lafaz Allah merupakan lafaz yang terbanyak. Lafaz Allah merupakan lafaz yang terbanyak di dalam Al-Quran. Nah, teman-teman sekalian, adalah bahwa hikmah pengulangan lafaz Allah terbanyak di dalam Al-Quran adalah supaya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin dekat dengan Allah. Maka setiap kali kita membaca Al-Quran, maka lisan kita pasti akan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena di setiap lembaran Al-Quran yang kita buka,
meskipun kita membukanya secara acak, kita akan dapati perulangan lafaz Allah di halaman atau lembaran dari Quran yang terbuka itu. Nah, teman-teman sekalian, apa makna lafaz Allah? Apa makna dari lafaz Allah? Lafaz Allah itu artinya adalah al-ma'luh. Ya, lafaz Allah itu artinya adalah al-ma'luh. Apa itu al-ma'luh? Al-ma'luh artinya yang maha diibadahi, yang maha disembah. Itu adalah arti dari lafaz Allah. Ya. Al-ma'luh, yang maha berhak diibadahi, yang maha berhak disembah. Nah, berarti teman-teman sekalian, kalau kita merujuk pada tujuan penciptaan manusia di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti tujuan dari penciptaan manusia itu merupakan makna dari lafaz Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Al-Ma'lu yang maha berhak diibadahi. Maka tujuan penciptaan manusia merupakan makna dari lafaz Allah. Teman-teman sekalian, bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk menghambakan diri kepada Allah, maka kita harus berusaha, harus memaksimalkan potensi untuk 24 jam dari waktu kita sehari dapat dimaksimalkan dalam ibadah kepada Allah. Maka tentu hal itu membutuhkan ilmu untuk bisa terwujudkan. Bagaimana cara supaya kita makan itu bernilai ibadah? Ada ilmunya, ada adabnya. Bagaimana cara supaya kita tidur itu bernilai ibadah? Ada adabnya, ada ilmunya. Bagaimana supaya kita masuk kamar mandi, ya menunaikan hajat kita, itu juga bisa bernilai ibadah. Ya. Kita sebagai mahasiswa, bagaimana supaya bernilai ibadah? Ada ilmunya. Ya. Maka 24 jam waktu kita itu dapat diimplementasikan menjadi ibadah. Menjadi ibadah ketika kemudian kita menjalani kehidupan 24 jam itu berdasarkan tuntunan, berdasarkan petunjuk dari qudwah terbaik kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman sekalian, kita sebagai hamba telah berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Begitu kita berikrar sebagai seorang hamba, teman-teman sekalian, hidupku dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sekutu bagi Allah, dan kepada Allah kita berserah diri, bertawakal, bergantung, dan kemudian kita berkomitmen untuk menjadi yang terdepan dalam urusan dakwah, urusan Islam, urusan kaum muslimin. Kita selalu terdepan. Maka ini semua menunjukkan bahwa kesadaran seorang hamba itu adalah ketika dia menggantungkan hidupnya dan matinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa manusia itu fitrahnya membutuhkan Allah. Manusia fitrahnya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak butuh kepada manusia. Disebutkan di dalam surat Fatir ayat 15, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamu yang butuh Allah, Allah tidak butuh kamu. Allah tidak butuh siapapun. Allah maha kaya, Allah maha sempurna. Kita ini adalah makhluk yang berkekurangan, tidak sempurna. Maka supaya kita sempurna, kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fitrahnya manusia adalah membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka supaya kita dekat dengan Allah, maka kita diajari, dibimbing untuk selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan seringkali kita menyebut nama Allah, dengan banyak kita menyebut nama Allah, akan tumbuhlah kecintaan di hati kepada Allah.
Sebab seseorang yang mencintai sesuatu tentu akan sering mengulang-ulang sesuatu yang dicintainya. Maka dengan kita banyak menyebut nama Allah untuk supaya terekam masuk di hati kita kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita telah cinta kepada Allah, kita pun akan rindu untuk selalu berjumpa dengan Allah. Kita selalu rindu berjumpa dengan Allah di dunia ini. Dengan apa? Dengan menjalankan perintah-perintahnya. Dan meninggalkan larangan-larangannya, terutama salat 5 waktu. Itu adalah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kedudukan seorang hamba sangat dekat dengan Tuhannya kecuali di dalam sujudnya. Maka kita akan rindu untuk selalu sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita rindu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka saat itulah kita akan menggantungkan harapan-harapan kita kepada Allah. Saat itulah kita mampu memahami makna dari Allahus Samad. Allah tempat bergantung kepadanya segala sesuatu dan segala sesuatu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, apabila kita telah bergantung sepenuhnya kepada Allah, itulah inti dari ikrar kita sebagai hamba. Ya. Itulah inti dari ikrar kita sebagai hamba ketika kita menggantungkan hajat dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah nggak suka dengan orang yang sombong, yaitu orang yang tidak merasa butuh dengan Allah. Dalam surat Al-Isra ayat yang ke-37 ya, Allah mengatakan, ya wala tamsi fil ardi maraha innaka lan tahrikal arda wa lan tablughal jibala tula kullu dzalika kana sayyuhu inda rabbika makruha. Ya Allah bilang, jangan kamu berjalan di muka bumi ya sebagai orang yang sombong. Siapa itu orang yang sombong? Orang yang merasa nggak butuh Allah. Dia merasa tidak butuh Allah. Akhirnya terwujudkan perbuatan tidak butuhnya Allah dengan meninggalkan perintah-perintah Allah. Ya, melakukan larangan Allah. Tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau malas berdoa. Allah menegaskan, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kalian tidak akan pernah mampu membelah bumi ini dan tidak akan pernah bisa menyamai tingginya gunung. Kullu dzalika kana sayyuhu inda rabbika makruha. Dan kesombongan itu adalah kejahatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala ya, Allah Subhanahu wa taala mendidik kita untuk banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam surat Al-Ahzab ya, di dalam surat Al-Ahzab di ayat yang ke-40 ya, di ayat yang ke-41 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, banyaklah menyebut nama Allah. Kita disuruh banyak menyebut nama Allah. Ya. Supaya apa? Supaya terbebas hati kita dari bibit-bibit kemunafikan. Karena orang-orang munafik itu disebutkan di dalam surat An-Nisa, ya di ayat yang ke-142, bahwa di antara ciri orang munafik itu adalah wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu dia tidak banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Atau lengkapnya kita lihat Allah mengatakan, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nasa wa la yazkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik itu menipu Allah. Mereka merasa telah menipu Allah dan tidak mungkin mereka menipu Allah. Dalam arti mereka tidak akan mampu memperdayai Allah. Mereka bermaksud ingin menipu Allah, tapi mereka sejatinya tidak akan pernah bisa menipu Allah karena Allah ilmunya yuhitu kulla syai', meliputi segala sesuatu. Justru mereka lah yang kemudian menipu diri mereka sendiri dan Allah memperdayai mereka. Di antaranya adalah wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka menegakkan sholat, maka sholat dikerjakannya dalam keadaan malas, teman-teman sekalian. Ya. Berat kalau sholat. Ya. Cuman dia berusaha untuk tetap melakukan karena dilihat orang itu. Yura'unan nas. Bersemangat sholatnya, ibadahnya kalau ada kepentingan dunianya. Ada kebutuhannya untuk mendapatkan pujian, sanjungan, atau gelar kehormatan dari manusia lainnya.
Wala yazkurunallaha illa qalila. Nah, di sini kata kuncinya berkenaan dengan materi kita. Wala yazkurunallaha illa qalila. Dan mereka orang munafik tidak mengingat Allah, tidak menyebut nama Allah kecuali sedikit. Maka supaya hati kita terbebas dari benih-benih kemunafikan, maka kita harus banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya, karena orang munafik sedikit menyebut nama Allah. Karena orang munafik itu sedikit menyebut nama Allah dan di dalam Al-Qur'an sangat banyak terdapat pengulangan lafaz Allah, itu berarti bahwa orang munafik tidak mau membaca Al-Qur'an, atau orang munafik tidak akan intens mempelajari Al-Qur'an. Kalaupun dia baca Quran, mendengarkan Al-Qur'an, hanya karena kepentingan duniawi saja. Karena pengen dilihat orang, tapi sejatinya dia tidak merasa butuh dengan Al-Quran, teman-teman sekalian. Ya. Maka kita harus terbebas dari jiwa-jiwa kemunafikan, sebab kalau kita berbicara akhlak, akhlak itu adalah apa yang berasal dari hati. Ya, apa yang berasal dari hati. Kemudian yang berasal dari hati ini terimplementasikan dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan yang nampak atau tidak nampak, bisuhula dengan mudah, duna musyarakatiz zihni, tanpa melibatkan lagi pikiran-pikiran. Ya, itu akhlak. Nah, kalau ada kemudian bibit-bibit kemunafikan di hatinya, pasti nanti akan ada perwujudan perbuatan secara spontan atau ucapan secara spontan. Tanpa pertimbangan-pertimbangan yang dibangun dengan perbuatan dengan timbangan Islam, itu adalah perbuatan munafik. Ya, jadi terbiasa berdusta, berbohong, ingkar janji, dan seterusnya. Nah, kalau hati kita bersih, di hati kita hanya ada di hati kita kebesaran Allah, kehebatan Allah, kemuliaan Allah, maka Allah menyuruh kita berbuat kebaikan, kita akan mampu melakukan kebaikan. Allah menyuruh kita untuk menjalankan ketaatan kepadanya, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kita lakukan. Dan Allah melarang kita melakukan keburukan-keburukan, kita pun tinggalkan. Nah, inilah akhlak terbentuk ketika bersihnya hati kita, sucinya hati kita. Dengan apa? Dengan senantiasa dekat kepada Allah. Maka teman-teman sekalian, adapun standar zikrullah, mengingat Allah, menyebut nama Allah adalah pertama sholat 5 waktu. Ya. Maka sholat 5 waktu ini merupakan zikrullah. Sebagaimana di surat Toha ayat yang ke-14 surat 20. Ya, bayangkan di surat Toha ayat yang ke-14 itu, Allah menegaskan akan dirinya sebagai zatnya, yaitu Allah, la ma'buda bihaqqin illa huwa. Tidak ada yang berhak disembah selain dia. Allah mengatakan, innani anallah. Sungguh akulah Allah. Innani, sungguh aku hanyalah anallah, aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain saya, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Waqimis sholat, dan tegakkanlah sholat li zikri, untuk mengingat. Maka orang yang kemudian lalai dari zikrullah ketika kemudian dia tidak peduli dengan sholat. Dia menganggap remeh sholat atau mengabaikan sholat. Maka dia terkategori orang yang lalai dari zikrullah. Yang kedua, lalai dari zikir pagi dan petang. Yaitu dia meninggalkan zikir pagi dan petang. Padahal Allah mengatakan, ya, di dalam surat Toha, di dalam surat Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullah dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Sucikanlah nama Tuhanmu di waktu pagi dan petang. Ya. Atau di ayat yang lain, wadzkurisma rabbika bukratan wa asila. Dan ingatlah Allah Tuhanmu dengan menyebut namanya di waktu pagi dan di waktu petang. Ya, maka teman-teman sekalian, jaga zikir pagi dan jaga zikir petang. Dan termasuk standar zikrullah adalah dengan menjaga sholat 5 waktu. Ya, dengan membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran itu adalah salah satu dari bentuk zikrullah. Yaitu membaca Al-Quran rutin setiap hari, teman-teman sekalian. Baik, kita melangkah pada pelajaran yang kedua dari ayat yang mulia yang kita baca tadi, surat An-Nahl ayat 90. Pelajaran yang kedua adalah tentang 3 pilar kebaikan. Apa 3 pilar kebaikan itu? Yang pertama adalah innallaha ya'muru bil adli, berlaku adil di setiap kondisi. Wal ihsan, berbuat ihsan. Wa itaizil qurba, dan berbuat ihsan kepada kerabat. Ya. Nah,
Ya teman-teman sekalian, inilah 3 pilar kebaikan. Ya, inilah 3 pilar kebaikan, yaitu berlaku adil di setiap kondisi, berbuat ihsan, dan berbuat ihsan kepada kerabat. Nah, teman-teman sekalian, apa yang dimaksud dengan adil? Adil itu adalah wada'a syai'an makanahu, meletakkan sesuatu berdasarkan tempatnya. Ya. Maka lawan adil adalah zolim. Berarti zolim itu wada'a syai'an ghaira makanihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zolim. Ya. Apa ruang lingkup keadilan? Ruang lingkup keadilan, teman-teman sekalian, adalah yang pertama yang kita kenal dengan hablum minallah. Kemudian yang kedua hablum minan nas. Yang ketiga hablum minal alam. Maka berbuat adilah dalam ruang lingkup ini. Berbuat adil kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berbuat adil kepada Allah dengan apa? Dengan kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, segala kepunyaan Allah di langit dan di bumi, termasuk diri kita. Maka jangankan harta, jangankan kedudukan, jangankan organ tubuh ini, bahkan ruh yang bersemayam di dalam jasad kita bukan milik kita, tapi miliknya Allah Subhanahu wa taala. Karena milik Allah, maka berlaku adilnya kita kepada Allah adalah dengan memaksimalkan potensi-potensi dunia yang Allah titipkan untuk ketaatan, untuk mendekatkan diri kepadanya. Maka di dalam surah Al-Ma'idah, teman-teman sekalian, surat Al-Ma'idah di ayat yang ke-35, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wabtagu ilaihil wasilah. Nah, ambillah wasilah-wasilah untuk menuju kepada Allah. Apa di antara makna wasilah di sini? Segala potensi-potensi keduniaan yang Allah sudah titipkan. Potensi tubuh berupa sehat, organ-organ tubuh semua dalam keadaan normal, potensi harta, potensi jabatan, kedudukan, kendaraan, rumah, semua ini bisa menjadi wasilah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Dengan dikaruniakan kekuatan kesehatan, kita dekatkan diri kepada Allah. Dengan harta, kita dekatkan diri kepada Allah. Ya, dengan tenaga dan pikiran, dekatkan diri kepada Allah melalui wasilah itu. Kendaraan, dekatkan kepada Allah melalui kendaraan tadi. Dan berjihad di jalan Allah dengan potensi-potensi dunia yang Allah sudah titipkan kepada kita. Ya. Supaya apa? Kita mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Maka keadilan yang kita buat kepada Allah adalah kita menyadari diri sebagai hamba Allah, lalu kita memaksimalkan potensi kita untuk taat, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Kemudian berbuat adil kepada manusia, yaitu tidak berlaku zolim kepada manusia. Teman-teman sekalian, di dalam Al-Quran ada dua surah yang diawali dengan celaan, diawali dengan laknat, diawali dengan ancaman. Ya, diawali dengan wailun. Surat apa itu teman-teman sekalian? Pertama adalah surat Al-Mutaffifin, kemudian surat Al-Humazah, ya. Jadi yang pertama adalah surah Al-Mutaffifin, surah yang ke-83, lalu kemudian surat Al-Humazah, surah yang ke-104. Dua surah ini diawali dengan laknat. Wailun, celaka, binasa. Tidak terdapat pada surah-surah yang lain. 114 surah teman-teman sekalian. Hanya dua surah yang diawali dengan wailun. Surat Al-Mutaffifin dan surah Al-Humazah. Ternyata surat Al-Mutaffifin ini celaan yang sangat keras bagi siapa saja yang berlaku zolim kepada manusia dalam kaitannya dengan harta. Bahkan meskipun kezaliman yang diperbuat kepada manusia lainnya dalam kaitannya dengan harta itu tatfif, sedikit. Tetapi ketika kemudian dia menzolimi orang lain dengan harta meskipun sedikit, saking sedikitnya orang lain tidak menyadari dia dizolimi. Saking sedikitnya, tapi tetap saja diancam oleh Allah dengan ancaman wailul lil mutaffifin. Apa itu mutaffifin? Orang-orang yang berbuat kecurangan dengan cara tatfif, dengan cara yang sangat halus. Saking halusnya orang-orang tidak menyadari, orang yang dicurangi tidak menyadari kalau dia dicurangi, teman-teman sekalian.
Tapi Allah tidak buta. Allah tahu orang ini berbuat curang. Dia berbuat zolim dalam kaitannya dengan harta. Maka Allah mengancam dengan ancaman yang keras. Apalagi kalau kezolimannya menyebabkan orang lain menyadari kalau dia dizolimi. Lebih dahsyat lagi teman-teman sekalian. Sedangkan ayat 104 surat Al-Humazah, ya Al-Humazah, celaan bagi siapa saja yang menzolimi orang lain dalam apa? Ucapan dan perbuatan. Ya. Dalam ucapan dan perbuatan. Wailul likulli humazatillu mazah, celaan bagi siapa saja, laknat bagi siapa saja dari manusia yang menzolimi orang lain dari sisi ucapan dan perbuatan. Ya. Humazah, lumazah. Nah, teman-teman sekalian, maka karena itu kita harus berbuat ihsan, mohon maaf, kita harus berlaku adil kepada manusia dengan tidak melakukan kezoliman terhadapnya. Baik dari sisi hartanya, fisiknya, ataupun nama baiknya. Tidak boleh kita zolimi dia. Tapi kita harus berlaku adil terhadapnya. Kemudian berlaku adil terhadap alam. Ya, berlaku adil terhadap alam teman-teman sekalian. Yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Ya, karena berlaku adil pada alam ini kan ada tiga cakupannya. Pertama, berbuat adil kepada albiah lingkungan kita sendiri. Berbuat adil kepada binatang-binatang ternak, binatang-binatang. Dan berbuat adil kepada tumbuh-tumbuhan. Lingkungan teman-teman sekalian, kita sudah mengambil manfaat dari lingkungan. Ya, kita tinggal di dalam rumah aman dari panas, aman dari hujan. Maka keadilan kita terhadap lingkungan adalah kita jaga, kita bersihkan. Kita rapikan rumah kita. Kita baguskan penampilan rumah kita. Itulah keadilan yang kita buat terhadap lingkungan rumah kita. Di sekitar rumah kita, kita perhatikan baik-baik. Sampah jangan berserakan di jalan. Kita tempatkan sampah pada tempat. Itulah cara kita berbuat adil dengan lingkungan kita. Berbuat adil pada binatang. Kalau kita mengurung binatang, beri makan. Boleh kita kurung, tapi beri makan. Ya, jangan sampai kita kurung binatang, tapi kita tidak memberinya makan. Kita tidak biarkan dia keluar dari kurungan untuk mencari makannya sendiri. Kita kurung, tapi kita nggak beri makan. Hati-hati. Nabi menyebutkan bahwa uzzibatim ra'atun fi hirra. Ada seorang wanita, dan wanita itu adalah wanita yang ahli ibadah. Tapi kemudian diazab Allah masuk ke dalam neraka dikarenakan perbuatannya adalah mengurung seekor kucing. Dia kurung seekor kucing. Di dalam kucing, mahia amatha, dia tidak memberi makan kepada kucing itu. Mahia ashrabatha, dia tidak memberi minum kepada kucing itu. Ya. Hatta matat, sampai kucing itu mati. Dan karena itulah perempuan ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya berlaku adil teman-teman sekalian. Demikian pula pada tumbuh-tumbuhan. Kita tidak boleh memetik tumbuh-tumbuhan itu kecuali dengan haknya. Dengan keadilan, yaitu kita ingin mengambil manfaat darinya atau kita pengen merapikannya, maka silahkan. Kalau tidak, jangan putuskan zikir tumbuh-tumbuhan itu. Biarkan dia terlepas sendiri dari rantingnya, dedaunan-dedaunannya. Nah, kemudian kita berbuat ihsan. Ya, berbuat ihsan kepada Allah dengan menjalankan perintahnya sebaik-baik perintah. Kita tinggalkan larangannya dengan sesungguh-sungguhnya. Kalau kita sholat, sholatlah dengan yang terbaik teman-teman sekalian. Haji dan umroh, laksanakanlah dengan yang terbaik. Kita berinfak, berzakat, laksanakanlah dengan yang terbaik. Itu namanya berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan seruan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bersegera. Bersegera. Lalu kita berbuat ihsan kepada manusia. Bagaimana kita berbuat ihsan dengan manusia? Pertama dengan hati kita, jangan suzon dengan saudara muslim kita. Dengan lisan kita, panggil saudara kita dengan panggilan yang terbaik. Panggilan cinta, panggilan sayang. Ya. Panggilan penghormatan. Jangan kita memanggilnya dengan panggilan yang menyakiti hati perasaannya. Karena kulitnya gelap kita panggil, "Hei, habatus sauda. Hei, bimoli, bibir monyong 5 cm." Dan seterusnya. Itu jangan. Kita berbuat ihsan kepada manusia dengan lisan kita. Dengan perbuatan kita. Kita tolong, kita bantu, kita ringankan beban-bebannya, kesulitan-kesulitannya. Dengan ide kita berikan masukan dan pandangan. Dan kita berbuat ihsan dengan harta. Berikan perbuatan baik saudara kita dengan cara yang sangat terbaik. Kalau kita berinfak, infak yang terbaik kepadanya. Ya. Beri bantuan yang terbaik sampai tuntas. Nah, itu namanya berbuat ihsan kepada manusia. Demikian pula berbuat ihsan kepada lingkungan kita. Cat rumahnya dengan cat yang indah, rapikan rumahnya dengan perapian yang indah.
Kendaraan kita teman-teman sudah kita pakai, kendaraan kita berbulan-bulan, bertahun-tahun, jaga dia. Perhatikan oli motor kita, oli mobil kita, ya. Rawat. Sebab itu berbuat ihsan kepada lingkungan. Berbuat ihsan kepada binatang-binatang peliharaan, binatang-binatang ternak, dan lainnya. Dan kemudian berbuat ihsan, ya berbuat ihsan kepada tumbuh-tumbuhan, teman-teman. Kita rapikan tumbuh-tumbuhan itu, kita berikan air dengan baik kepadanya, dan seterusnya. Kemudian berbuat ihsan kepada kerabat. Nah, ini salah satu pilar yang tersendiri yang sebenarnya berbuat ihsan kepada kerabat ini bagian daripada berbuat ihsan kepada manusia. Tapi dipisahkan secara tersendiri oleh Allah agar kita betul-betul memberikan perhatian kepada kerabat kita. Agar kita serius di dalam membantu meringankan beban ekonomi keluarga kita, kerabat kita. Kita bantu dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, dengan pikiran kita, dengan harta kita kepadanya. Maka berbuat ihsan kepada kerabat itu adalah perbuatan ihsan yang utama, karena dikhususkan oleh Allah setelah disebutkan yang umum. Maka jangan sampai kita banyak membantu orang lain tapi kerabat kita sendiri dalam kesulitan dan kita abai darinya. Jangan. Baik, pelajaran berikutnya teman-teman sekalian, pelajaran yang ketiga adalah tentang 3 pilar keburukan. Ya, 3 pilar keburukan. 3 pilar keburukan itu wayanha anil fasya wal mungkar wal bagi. Allah melarang kalian dari berbuat al-fasya, berbuat kemungkaran, dan menciptakan permusuhan. Apa itu al-fasya? Apa itu al-mungkar? Apa itu al-bagi? Sebenarnya maknanya sama teman-teman sekalian. Sehingga apabila kemudian al-fasya disebutkan secara tersendiri, ya maknanya juga adalah al-mungkar. Maknanya juga adalah al-bagi. Demikian pula kemungkaran kalau disebutkan secara terpisah dari yang lainnya, maka mungkar itu juga adalah perbuatan fahsya. Perbuatan al-bagi. Demikian juga al-bagyu, menciptakan permusuhan itu juga perbuatan al-fahsya, perbuatan mungkar. Tapi ketika disebutkan bersamaan dalam satu ayat seperti ayat ini, berarti ada pendalaman makna yang harus difahami. Ada penguatan makna tertentu pada masing-masing poinnya. Yang pertama adalah berbuat al-fahsya. Berbuat al-fahsya itu teman-teman sekalian adalah berkenaan dengan pelajaran sebelumnya, adalah berarti kita melanggar apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala dan juga melanggar apa yang menjadi haknya manusia. Dalam arti kita berbuat zalim kepada Allah, berbuat zalim kepada manusia. Itu artinya al-fahsya. Kita melakukan perbuatan yang melanggar haknya Allah dan melanggar hak manusia. Itu namanya al-fahsya. Contohnya adalah perbuatan zina. Perbuatan zina melanggar hak Allah dan juga merusak manusia. Mencuri, merampok, itu semua adalah al-fahsya. Melanggar hak Allah dan merusak manusia, mengganggu manusia. Itu namanya al-fahsya. Jadi berbuat al-fahsya itu adalah perbuatan kezoliman di mana manusia yang berbuat al-fahsya menzolimi Allah, melanggar hak Allah dan menzolimi manusia, ya, melanggar haknya manusia, ya. Baik. Adapun berbuat kemungkaran adalah perbuatan dosa di mana seseorang melanggar haknya Allah meskipun tidak mengganggu manusia. Itu namanya berbuat kemungkaran. Dia melanggar hak Allah meskipun tidak mengganggu manusia atau tidak secara langsung memudaratkan manusia. Misalnya, ketika seseorang tidak sholat, maka orang di sekitarnya tidak terganggu olehnya ketika dia tidak sholat. Tapi ketika dia tidak sholat, itu melanggar haknya Allah. Maka itu disebut dengan kemungkaran. Dia tidak puasa. Orang lain mah tidak terganggu kalau dia tidak berpuasa. Ya. Tetapi perbuatan tidak puasa melanggar haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, menciptakan permusuhan ini adalah urusan manusia dengan manusia, di mana Allah tidak akan turut campur sampai urusan manusia dengan manusia diselesaikan. Itu al-bagi. Maka hutang piutang bisa menyebabkan permusuhan, teman-teman sekalian. Maka perhatikanlah urusan utang piutang ini. Bertakwalah kepada Allah dalam masalah utang piutang. Ya. Nafsul mu'min mu'allaq hatta yubda anhu dainuhu. Jiwa seorang mukmin akan tertahan, tidak akan masuk ke dalam surga Allah sampai urusannya dengan manusia di dunia diselesaikan. Ya. Jika kemudian terjadi kiamat, lalu kemudian urusannya dengan manusia belum selesai, misalnya masalah hutang piutang, maka meskipun dia seorang mukmin, meskipun dia seorang mujahid, berjuang di jalan Allah, tidak bakal masuk surga
sampai dipertemukan dengan orang-orang yang dia pernah berhutang atau berkasus dengan manusia lainnya di dunia. Dipertemukan ya untuk dicarikan solusinya. Maka apabila dia berhutang, maka dia harus membayar hutang itu. Bukan lagi dengan rupiah dia harus membayarnya, tapi dengan amal solehnya. Ya, jika amal solehnya tidak cukup untuk menebus hutangnya, maka dosa dari piutang, dosa dari pemilik piutang yang akan dipikulkan kepada yang berhutang tadi. Dan teman-teman sekalian, dalam masalah utang piutang itu bisa menyebabkan permusuhan, ketidakridhoan, suudzon, kebencian, dan kezoliman yang bertingkat-tingkat. Sebagai contoh misalnya, si A, ya dia berhutang kepada si B. Berarti B si pemilik utang. Si A datang membutuhkan pinjaman sebesar 1 juta. Janjinya bulan depan, ya bulan depan akan dikembalikan. Bulan depan tanggal 1, ya di bulan Oktober tanggal 1 akan dikembalikan hutang. Apabila tanggal 1 dia belum membayar hutang, teman-teman sekalian, masuk tanggal kedua, maka dia telah menzolimi saudaranya 1 hari. Masuk tanggal 3 dia menzolimi saudaranya 2 hari. Ya. Tanggal 4 dia zolimi saudaranya 3 hari. Apabila jatuh tempo dia tidak meminta maaf dan tidak meminta uzur. Untuk kemudian diberikan keringanan lagi. Jatuh tempo tanggal 1 dia diam-diam saja. Ya, dia tidak kontak temannya yang telah memberikan hutang padanya. Dia tidak kabarkan kalau hari ini dia belum bisa membayarkan. Dia tidak kabarkan. Dia diam-diam saja. Maka dia tanpa sadar atau mungkin sadar, dia telah menzolimi saudaranya ya untuk setiap hari yang dia tidak segera membayar hutang setelah jatuh tempo tadi. Ada orang yang berhutang sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Masya Allah, na'udzubillah. Subhanallah, itu berarti dia telah menzolimi saudaranya 10 tahun. Itu kezaliman pertama. Kezaliman keduanya adalah saudaranya yang pemilik piutang tadi, dia yang harus repot untuk mencari orang tersebut. Dia yang repot mencari orang yang telah meminjam uang kepadanya. Dikontak, ditelepon kok nggak diangkat, ya dihubungi nggak dibalas. Bertambah kezolimannya. Dan semakin bertambah kezolimannya, apabila saudara muslimnya tadi sudah mulai resah dan putus asa, kecewa, sedih. Ya, kenapa dia tidak merespon SMS saya, panggilan saya nggak diangkat. Suuzon dia kepada yang berhutang tadi. Berdosanya bertambah. Dan berlipat lagi dosanya dikarenakan terhalangnya rezeki orang lain karena dia. Maksudnya begini. Akhirnya si pemilik piutang tadi dia menjadi kapok memberikan pinjaman kepada orang lain. Sehingga apabila ada orang lain, orang C, katakanlah pihak C datang mau pinjam uang, dia trauma dari si A yang pinjam uang. Si C mau pinjam uang kepada si B, tapi dia trauma karena si A sampai sekarang belum mengembalikan hutang. Maka dia mengatakan, mohon maaf saya belum bisa pinjamkan. Akhirnya rezekinya C terhalang karena si A. Bertambah lagi dosanya. Maka jangan sampai menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Dia mujahid, dia punya haji, dia punya pahala umroh, tapi ternyata kebaikannya tidak cukup untuk membayar kezolimannya kepada orang lain, maka dosa orang lain yang dipikulkan kepadanya, nauzubillah. Maka jangan anggap remeh masalah utang piutang, teman-teman sekalian, sebab itu menciptakan permusuhan. Ciptakan permusuhan. Oke, baik, kita lanjutkan. Kaidah pentingnya teman-teman sekalian, al-wasailu laha ahkamul maqasid. Ya, al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah-wasilah itu hukumnya berdasarkan hukum tujuan. Malaitimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau ada suatu wasilah perantara menjadi sebab terlaksananya kewajiban, maka mengadakan perantara itu menjadi wajib hukumnya. Kemudian malaitimul haram illa bihi fahuwa haram. Kalau ada satu sebab yang menjadikan keharaman terlaksana, maka keberadaan sebab itu menjadi haram diadakan. Ya, menjadi haram diadakan. Ini semua kaidah-kaidah yang harus difahami teman-teman sekalian. Bahwa apabila ada wasilah, dengan wasilah itu kita bisa berbuat kebaikan, maka keberadaan wasilah itu hukumnya menjadi baik. Handphone kita teman-teman sekalian, handphone kita ini bisa menjadi wasilah kebaikan. Ya, bisa menjadi wasilah kebaikan. Ya, handphone. Ya, handphone bisa menjadi wasilah kebaikan. Bisa menjadi wasilah dakwah. Ketika handphone kita gunakan berdakwah, maka menjadi wasilah kebaikan. Tapi ketika handphone kita gunakan untuk yang haram, maka jadi haramlah keberadaan handphone di tangan kita. Oke, baik. Teman-teman sekalian, apa hikmah Al-Quran diturunkan? Sebab ya'izukum la'allakum tazakkarun. Allah menurunkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada kalian supaya kalian mendapatkan pelajaran.
Maka hikmah Al-Quran diturunkan yang pertama adalah tentang kedudukan Al-Quran. Ya. Hikmah Al-Quran diturunkan adalah untuk menjelaskan kepada kita tentang kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran teman-teman sekalian adalah bahwa Al-Quran itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, bersumber dari Allah. Lalu kemudian Al-Quran diturunkan kepada manusia terbaik, baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian Allah pilihkan malaikat terbaik sebagai perantara sampainya Al-Quran kepada manusia terbaik. Dan kemudian Allah memilih hari terbaik untuk turunnya Al-Quran, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka ini semua menunjukkan kedudukan Al-Quran dan kemuliaannya teman-teman sekalian. Dan Allah menurunkan Al-Quran untuk kemudian menjadi pelajaran bagi kita semua. Ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Ya, Allah mengajari kalian dengan Al-Quran supaya kalian mendapatkan pelajaran. Kemudian tujuan Al-Quran diturunkan. Ya, tujuan Al-Quran diturunkan di dalam surat Shad ayat 29. Allah mengatakan, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakara ulul albab. Ya, surat Shad ayat 29. Kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada engkau wahai Muhammad. Ya, kepada engkau wahai Muhammad, manusia terbaik. Ya. Apa tujuannya? Pertama, penuh dengan keberkahan, mubarakun. Penuh dengan keberkahan. Apa itu berkah? Berkah itu adalah subutul khair wa dawamuhu wa kasratuhu. Ya, langgengnya kebaikan, bertambahnya kebaikan, berlimpahnya kebaikan. Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakara ulul albab. Supaya Al-Quran ditadaburi dan diambil pelajarannya. Ya, diambil pelajarannya. Ya, siapa yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran? Ulul albab, orang-orang yang hatinya terbuka. Orang-orang yang hatinya terbuka. Maka teman-teman sekalian, hati yang lapang untuk Al-Quran itu adalah ulul albab. Hati yang lapang untuk Al-Quran disebut dengan ulul albab. Ulul albab itu ulu, bentuk jamak dari zu, zu artinya pemilik. Albab bentuk jamak dari lubun, dan lubun itu artinya mata hati. Maka ulul albab adalah orang yang terbuka mata hatinya. Istilah hati di dalam Al-Quran itu yang pertama adalah kolbun, kemudian yang kedua adalah fuadun, yang ketiga adalah ya pertama mohon maaf, yang pertama adalah sodrun, ya sodrun dada. Kemudian di dalam dada ada kolbun, di dalam kolbun ada fuadun, dalam fuad ada lubun. Lubun itu intinya hati. Kalau lub terbuka, maka seseorang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Tapi kalau lubnya tertutup, nggak bisa seseorang mengambil pelajaran dari Al-Quran. Maka Allah mengatakan, afala yatadabbarun Al-Quran, am ala kulubin akfaluha. Tidakkah manusia mengambil pelajaran dari Al-Quran ataukah hatinya tertutup? Dan teman-teman sekalian, Al-Quran adalah sebesar-besar wasilah tazkiyatun nafs. Maka sebesar-besarnya sumber terbentuknya akhlak yang baik itu adalah Al-Quran. Maka karena itulah, dengan selalu kita berinteraksi dengan Al-Quran secara baik, secara benar, akan terbentuk akhlak Qurani, akhlak Islami, akhlak Rabbani. Dan mudah-mudahan kita semua teman-teman sekalian yang mengambil mata kuliah ini, mata kuliah akhlak tasawuf, kita benar-benar mendapatkan akhlak yang betul-betul bersumber dari hati yang bersih, hati yang suci, hati yang diterangi dengan cahaya Al-Quran, sehingga terpancar darinya perbuatan dan ucapan yang dibimbing berdasarkan Al-Quran, dituntun berdasarkan Al-Quran, diterangi dari Al-Quran. Secara spontan terwujudnya perbuatan-perbuatan tadi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan dan meraih kemuliaan dunia dan akhirat. Sebagai kesimpulan teman-teman sekalian, manusia harus mensucikan jiwa dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan akhlak itu bersumber dari hati. Masudiro minal qalbi, akhlak itu. Sesuatu yang datang dari hati. Maka kalau hatinya bersih, akhlaknya pasti bagus. Tapi kalau hatinya kotor, keruh, gelap, maka pasti akhlaknya juga kotor. Akhlaknya juga keruh, akhlaknya juga pasti gelap. Maka untuk mensucikan hati adalah dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hati yang suci akan memilih jalan yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Ya. Karena jalan yang ditunjukkan Al-Quran adalah jalan yang semakin mensucikan hati, mensucikan jiwa.
Kemudian dalam kebaikan ada pilar yang harus ditegakkan dan dalam keburukan ada pilar yang harus dihancurkan. Ya. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita memilih jalan yang ditunjukkan oleh Al-Quran, maka jalan yang ditunjukkan Al-Quran itu adalah jalan takwa. Dalam takwa ada perintah yang harus dilaksanakan dan ada larangan yang harus ditinggalkan. Itulah kebaikan yang harus dikerjakan dan keburukan yang harus dihilangkan. Baik teman-teman sekalian, demikianlah pertemuan perkuliahan kita untuk pertemuan yang ketiga, mata kuliah akhlak tasawuf, yang materinya kita melangkah atau melompat pada materi yang kelima. Ya, materi yang kelima tentang 3 pilar kebaikan dan keburukan. Adapun kemudian materi tentang prinsip hidup seorang muslim akan saya ajarkan di kelas insya Allah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam penjagaan dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman sekalian, tugas Anda atau kewajiban Anda adalah tulis nama Anda dan NPM Anda di kolom komentar ini. Ya. Nama Anda, NPM Anda, pesan dan kesan Anda. Tulis di kolom komentar. Ya. Nama dan NPM. Kemudian tulis di kolom komentar. Nah, di kolom komentar, setelah Anda tulis pesan dan kesan Anda, tuliskan saya telah mengikuti materi ini dari awal sampai akhir. Ya, pesan dan kesan Anda silakan masing-masing. Lalu kemudian tulis lagi di bagian akhir yang menjadi penutup komentar Anda di kolom komentar adalah saya telah mengikuti materi ini secara baik dari awal sampai akhir. Ingat, al-muslim la yakdzib, seorang muslim tidak berdusta. Kalau Anda belum tonton sampai akhir, maka jangan Anda tulis kalimat ini. Nontonlah sampai awal, dari awal sampai akhir, baru Anda boleh berkomentar di kolom YouTube. Dan setelah kemudian teman-teman berkomentar di kolom YouTube, ya tugas selanjutnya adalah silakan absen secara online. Nah, link untuk absen online ada di deskripsi grup. Berarti Anda tidak boleh ya mengisi presensi kecuali dengan setelah menonton video ini. Bagi yang hari Rabu, maka waktu pengisian formulir sampai jam 12 malam. Ya, sampai jam 12 malam. Demikian pula bagi yang hari Kamis, waktu pengisian formulir dari hari Kamis sampai jam 12 malam, ya, sampai jam 12 malam. Dari hari Kamis pagi sampai jam 12 malam. Itu adalah waktu untuk pengisian presensi formulir presensi. Jangan sampai telat. Nah, hari Rabu tugas Anda adalah selain berkomentar di kolom YouTube, ketik nama dan NPM Anda, lalu pesan dan kesan Anda, dan tulis saya telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Setelah itu Anda kemudian isi presensi kehadiran, dan linknya ada di bagian deskripsi grup, mulai dari Rabu pagi sampai jam 12 malam waktunya. Dan untuk yang hari Kamis juga sama. Yang hari Kamis tulis nama Anda, NPM Anda, kemudian tulis pesan dan kesan Anda dari materi ini. Kemudian yang terakhir Anda ketikkan bahwa Anda telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Ingat sekali lagi, al-muslim la yakdzib. Seorang muslim tidaklah berdusta. Baik teman-teman sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Naktafi bihadzal qadar. Nasallallahu ayyaja'alana minal ladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Jika ada hal-hal yang ingin teman-teman tanyakan, silakan tulis di kolom komentar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.